Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa taslim ala habibi rabbil alamin. Nabiyina wa rasulina sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia ini dan termasuk kita semuanya memiliki keistimewaan daripada makhluk-makhluk yang lain. Dalam surat At-Tin ayat 4 Allah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ungkapan kesempurnaan manusia yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya penampilannya yang tampak atau cantik atau bagian-bagian tubuhnya yang sempurna dan selaras seimbang, akan tetapi lebih pada hal-hal yang sifatnya ruhani. Kesempurnaan manusia adalah terletak dari sifat ruhaninya manusia itu sendiri, karena Allah sama sekali tidak melihat penampilan fisik kita, tidak melihat kaya atau miskinnya kita, tidak melihat tampan atau cantiknya kita. Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah ruh kita, hati kita, keimanan dan ketakwaan kita. Itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala sebagai aspek kesempurnaan manusia. Sehingga dengan Allah menurunkan Al-Quran, dengan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan dan mengembalikan sifat ruhani manusia, jangan sampai dikuasai oleh sifat jasmani dan materi yang ada dalam dirinya, yang cenderung akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, seperti yang dikatakan oleh malaikat ketika diperintahkan sujud kepada Nabiullah Adam. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan di atas muka bumi ini dia yang akan berbuat kerusakan dan yang akan menumpahkan darah? Ini yang dilihat oleh malaikat adalah aspek materi dari diri manusia itu yang terbuat dari tanah liat. Mereka lupa bahwa di dalam diri manusia ini ada yang disebut dengan ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala, yang dinisbatkan pada dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Shad ayat 72 Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi birruhi." Ketika telah aku sempurnakan penciptaan manusia, aku tiupkan pada diri manusia. Di penciptaannya tadi yang terbuat dari materinya itu ditiupkan Allah Subhanahu wa taala mirruhi, dari ruhku. Artinya apa? Ini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang ditiupkan pada diri manusia, yang menjadikan manusia itu tidak hanya bergerak,
Manusia itu tidak hanya beraktivitas seperti hanya aktivitas hewan atau aktivitas benda-benda mati. Nah, tapi manusia itu memiliki sifat-sifat dalam Allah dalam dirinya. Bagaimana manusia itu memiliki sifat hidup, hayat, manusia itu memiliki sifat Rahman dan Rahim, kasih sayang, manusia itu memiliki sifat Jabbar, yaitu yang sangat berkuasa, manusia itu memiliki sifat Muntaqim, membalas dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan dalam diri manusia. Lalu dalam hadis yang sering kita dengar berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya manusia itu sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, dan termasuk di dalam nama ini ada sifat yang terkandung dalamnya. Tis'atan wa tis'ina isman illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa dia yang kata ahsa, jadi kalau dalam Al-Qur'an ungkapan ahsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Tuhsu artinya menghitungnya, menghingganya, artinya ya menghafalnya. Setelah menghafalkan, mengaplikasikan dan mengamalkannya. Yang ada dalam 99 nama tadi itu yang merupakan hakikat dari ruh Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan dalam diri kita. Kalau kita mengamalkan, mempelajari 99 nama itu, maka dakhalal jannah, maka kita akan menjadi makhluk al-ulwi. Apa itu makhluk ulwi? Makhluk itu ada dua macam, makhluk ulwi dan makhluk sufli. Makhluk ulwi itu yang berhak untuk masuk surga, dan makhluk sufli itu adalah makhluk yang akan dimasukkan ke dalam neraka atau minimal akan jadikan tanah. Ya. Seperti perkataan ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu iri dengan hewan-hewan, yang mana hewan-hewan itu setelah dibangkitkan Allah di hari kiamat nanti itu dikembalikan menjadi tanah. Mereka iri, mengapa saya ini harus dihisab? Mengapa saya ini dimasukkan ke dalam neraka? Tidakkah ya Allah Engkau jadikan aku itu seperti halnya hewan-hewan yang dikembalikan menjadi tanah? Nah, itulah disebut dengan makhluk sufli yang akan tinggal di dalam neraka dan yang akan dikembalikan Allah menjadi tanah. Tapi kita, kalau kita mewujudkan 99 nama tadi, sifat dari sifat-sifat Allah, maka kita akan menjadi makhluk ruhani. Salah satunya caranya yaitu dengan apa yang kita lakukan ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah salat. Coba kita bayangkan, hewan mana yang mau puasa? Atau makhluk yang menuruti syahwatnya siapa yang mau untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan? Itu bertentangan dengan sifat manusiawi. Itu tidak lain adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan makanan minum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun juga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada pasangan. Ini adalah refleksi dari hikmah dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat aspek ruhani kita. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh materi duniawi yang akan membentuk manusia-manusia yang sadis, manusia-manusia yang rakus serakah dan demi memenuhi kebutuhannya, kesenangannya tidak peduli harus membantai ribuan orang seperti yang dilakukan oleh Zionis Israel. Mereka itu mengaku sebagai anak Allah, sebagai pilihan Allah, abna'ullah wa hibba'u, kekasih Allah. Akan tapi sifat mereka lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Itu karena apa? Mereka mengaku sebagai pengikut agama Yahudi, sebagai pengikut atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Oleh karena itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar, bukan hanya sebagai pengaku orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang sesadis itu, tidak akan pernah menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada orang saking marahnya sampai membunuh, sampai memutilasi. Bukan hanya satu, berkali-kali pembunuhan berantai. Itu adalah sifat hewan, bukan sifat manusia. Tapi kalau dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mewujudkan sifat Allah, yang menumbuhkan sifat ruhani dalam dirinya, maka dia seperti yang kita lakukan. Jadi banyak orang yang sedang bersenang-senang di luar sana, akan tapi kita meninggalkan kesenangan-kesenangan itu untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Banyak orang yang bersenang-senang di sana, merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi kita meninggalkan semuanya itu demi melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tidak heran Allah menegaskan, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan ibadah manusia itu adalah untuknya, untuk saudara-saudaranya sesama manusia, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ada yang salah satu menafsirkan dari yang maksud dengan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu tidak lain adalah untuk menanamkan sifat Rabbani dalam diri manusia, sehingga dia tidak lagi seperti hewan, tidak seperti benda-benda mati, tidak seperti orang-orang makhluk yang mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi, akan tapi dia adalah makhluk yang di atas semua materi. Oleh karena itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita ketika melaksanakan ibadah puasa diperintahkan untuk menahan semua nafsu, baik nafsu makan atau minum, nafsu kepada wanita atau nafsu amarah, kita tahan dan kita kendalikan semuanya itu, karena tidak lain kita ingin dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang rabbani, sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengimplikasikan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.